Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini untuk pembelajaran 10 farmasi adalah bab pertama untuk farmakognosi dasar ya. Perlu kalian ketahui untuk kelas 10 FKK ini ada 3 yang saya ajarkan. Farmakognosi dasar, K3LH, dan yang terakhir dasar-dasar kefarmasian. Karena bertemunya ini ada khusus teori pada hari Rabu, maka saya untuk dasar-dasar farmasi saya gilir minggu berikutnya. Kalau sudah minggu berikutnya ganti ke K3LH, begitu seterusnya. Jadi pada saat pencapaian target akhir semester sudah tuntas semua bab-bab tersebut. Nah, ini mengenai terkait dengan pembelajaran pertama untuk farmakognosi dasar. Di sini kompetensinya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di slide anak-anak. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari farmakognosi. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami farmakognosi dan tanaman obat. Berikutnya ada melakukan penggolongan tanaman obat berdasar manfaat dan khasiatnya. Anak perlu saya sampaikan, ini farmakognosi yang bab 4.1 ini sudah kamu lakukan hari Sabtu kemarin. Itu dibuatkan Pak Ambang tabelnya, lalu sebelah kiri, tabel sebelah kiri itu nama obatnya. Misalkan daun salam, kamu cari manfaatnya, kamu cari zat berkhasiatnya, kamu cari nama latinnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk 4.1 sudah dilaksanakan. Sekarang teorinya, apa sih farmakognosi, apa sih simplicia, kaitannya apa dengan pembelajaran kefarmasian di kelas 10. Ini anak-anak jabarannya. Yang pertama, definisi farmakognosi. Saya bacakan, kamu bisa lihat di slide-nya. Farmakognosi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti farmakodinamik, toksikologi, dan biofarmaseutik. Nah, farmakognosi memang terkenalnya ilmu yang mempelajari tumbuhan berkhasiat obat. Ternyata di alamnya ada hewan yang juga berkhasiat obat. Misalkan kukumber, cacing tanah, lebah, madu, itu semua berkhasiat obat. Ini yang paling terakhir itu adalah kutuk itu, ikan kutuk itu untuk mencegah kanker. Nah, ini semua akan dicari manfaatnya masing-masing, baik hewan, tumbuhan, ataupun yang mineral, misalkan sulfur, zat besi. Ini semua adalah pembelajarannya farmakognosi. Berikutnya yang terkait dengan farmakognosi, kegiatannya. Kegiatan dalam kegiatan praktikum di lab, praktikum baik di lab maupun di luar, itu salah satunya pengawatan makroskopis, mikroskopis, dan organoleptis. Kalau makro berarti pengamatannya tentunya adalah secara taksonomi ya, sedangkan yang mikroskopis secara anatomi, sedangkan organoleptis adalah dengan rasa. Lalu berikutnya mengidentifikasi, mengisolasi, dan pemurnian setiap zat yang terkandung dalam simplicia. Misalkan banyak rumor mengenai daun kelor. Daun kelor berkhasiat sebagai kanker. Hingga sekalian penemuan ini belum tuntas, maka perlu diidentifikasi dulu. Lalu diisolasi daun kelornya, terakhir dari dimurnikan baru. Nah, istilah-istilah seperti ini anak-anak dari farmakognosi akan muncul fitofarmaka. Dari langkah-langkah kegiatan ini, dari simplicia akan muncul obat-obat baru sebagai jamu ataupun obat-obat herbal lainnya. Dari jamu ke obat-obat herbal lainnya, jika sudah keluar dikonsumsi oleh pasien, nama pembelajarannya fitofarmaka. Yang terakhir, melalui penyelidikan dilanjutkan ke arah sintesa, baik biologis maupun biokimia. Keterkaitan bidang farmakognosi. Ini latar belakangnya. Keterkaitan bidang farmakognosi adalah alam memberikan kepada kita bahan alam, darat, dan laut.
berupa tumbuhan, hewan, mineral yang jika diadakan identifikasi akan menentukan sistematika tumbuhan tersebut, baik hewan maupun mineral. Maka dari hasil sistematika akan dimunculkan bahan-bahan alami berkhasiat obat. Setelah terbentuk, baru dikoleksi, dikeringkan, diolah, diawetkan, dan disimpan. Sehingga nama istilah dari penemuan itu disebut dengan bahan-bahan yang siap pakai atau simplicia. Nama pembelajarannya adalah fitofarmaka. Nama ilmu yang mempelajarinya disebut farmakognosi. Paham ya? Dilihat tuh slide-nya. Ejaan Latin ini adalah taksonomi ya, yang diajari oleh Carolus Linnaeus, bahwa ejaan Latin dalam taksonomi perlu diajarkan sebagai bahan tambahan untuk cara pembacaannya. Terdapat perbedaan cara pengucapan dari berbagai huruf dengan rangkaian huruf. Cara pembacaan di farmakognosi, huruf-huruf atau rangkaian huruf Latin yang dimaksud dapat kita lihat pada contoh-contoh berikut ini. Yang dimaksudnya ejaan Latin dalam pembacaannya, Nana, ini karena sudah diajarkan, dilihat di slide. Contoh, Saccharomyces cerevisiae berakhir AE, berarti bacanya bukan Saccharomyces cerevisiae ya, tapi Saccharomyces cerevisiae ya. Berikutnya, lengkuas, tulisannya galangae, bacamu ya jangan galangae, karena ini taksonomi dan sesuai dengan bacaan adatnya menjadi galange. Lobelie, Singibraceae, Papilionaceae, Rubiaceae itu berakhir dengan ae untuk taksonomi pada nama keluarga. Ini dicontohkan Lobeliae ya, Rubiaceae, bacanya menjadi Lobelie. Rubiaceae menjadi Rubiaceae. Berikutnya Sera huruf depannya C, kalau dibaca menjadi Sera. Lalu citri, ini citri itu jeruk ya, Acidum citricum, tulisannya Acidum citricum, tapi dibacanya Acidum citricum. Dilihat itu citri menjadi citri, membacanya aja. Glycyrrhiza, ini Glycyrrhiza menjadi Glycyrrhiza dalam bahasa Indonesia. Kalimat tulisannya aja yang agak beda, tapi bacaannya hampir sama. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Latin sering digunakan sebagai bahasa-bahasa ilmu resep dan bahasa-bahasa kedokteran dan farmasi, karena bahasa ini tidak pernah berubah sepanjang waktu. Istilah-istilah ada dalam farmakognosi. Ini contoh aja, Nana, istilah-istilah dalam farmakognosi adalah simplicia. Simplicia ada dua, nabati dan hewani. Eksudat tanaman, alkaloida dan glikosida, enzim, hormon, dan vitamin. Khusus untuk nabati yang berasal dari tumbuhan. Untuk yang hewani juga sama. Nanti kamu akan pelajari sendiri apa aja simplicia yang berasal dari hewan. Tak sebutin satu, cacing tanah, ubur-ubur itu bisa berkhasiat obat. Nabati yang ada di dapur-dapur ibu kalian, kencur, temulawak, dan lain sebagainya. Bahkan cabai, untuk kayak lombok itu anak-anak, cabai itu pedas banget ya. Ada juga mungkin yang lain, serai, bisa disuling tuh menjadi minyak serai. Berikutnya untuk eksudat tanaman, ini biasanya getah, anak-anak, getah dari tanaman yang berkhasiat obat. Tapi kalau di industri juga bisa getah karet. Lalu alkaloida adalah gugus yang terkandung di dalam semua zat aktif pada tanaman simplicia, baik tumbuhan ataupun hewan, namanya alkaloida.